Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang aspek pemasaran. Nama saya Riana Putri Sandita dengan NIM 90500120120 akan membawakan materi pertama, yaitu tentang pengertian aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah suatu hal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat menjual produk Anda. Contoh aspek pemasaran diantaranya adalah aspek lingkungan, aspek sumber daya manusia, aspek pasar, dan sebagainya. Sebagai ilmu dasar dalam pemasaran, menganalisis aspek pemasaran memiliki beberapa tujuan yang pastinya akan menguntungkan sebuah perusahaan, yaitu yang pertama bisa meningkatkan penjualan dan laba bisnis perusahaan, yang kedua bisa mengurangi persaingan, yang ketiga bisa menguasai pasar, yang keempat untuk melayani pihak tertentu, yang kelima untuk menaikkan jumlah produk di pasar. 4 aspek pemasaran yang penting dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, analisis kondisi pasar. Yang ketiga, analisa pesaing. Dan yang keempat adalah strategi promosi. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna, NIM 90500120090. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu segmentasi target. Segmentasi pasar merupakan rangkaian metode buat berbagai pasar berbagai bagian yang tidak selaras berdasarkan konsumen mempunyai kebutuhan, ciri atau kondisi yang memerlukan produk diskomunis beda. Adapun tujuan dari segmentasi pasar yaitu meningkatkan pelayanan konsumen yang lebih baik, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah, dapat digunakan untuk mencapai bisnis atau mengevaluasi target, dapat mengenai lawan dari perusahaan. Segmentasi pasar memiliki banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Berikut beberapa materi dari segmentasi pasar, yaitu yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. 2. Membentuk perusahaan dalam mengatur produk. 3. Membentuk perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. 3. Memudahkan pemasaran buat mengatur meningkatkan daya tarik konsumen, memperoleh posisi yang menguntungkan. Dan syarat-syarat segmentasi pasar terukur atau dapat diukur, terjangkau, cukup besar dan mudah dibedakan atau diferensiabel, bisa dilaksanakan. Terima kasih, sekian dari saya. Bismillah, perkenalkan, nama saya Fitri Aziza dengan NIM 90500120095 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis segmentasi pasar. Adapun jenis-jenis segmentasi pasar yaitu segmentasi perilaku, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi waktu khusus, dan segmentasi budaya. Selanjutnya yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang pertama, sikap konsumen. Sikap konsumen didasarkan pada hal-hal karakteristik sikap, sumber sikap, fungsi sikap, dan komponen sikap. Yang kedua, perilaku konsumen. Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya, faktor subbudaya, faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor psikologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan sebuah ukuran dari apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual.
Jika konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut puas. Sedangkan jika konsumen sangat mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasa di-like atau sangat puas. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran di dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya adalah aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penetapan pasar, dan perencanaan pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Wahyuni Tamrin, NIM 905117075. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya aplikasi studi kelayakan bisnis berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar. Maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis atau SKB dari aspek pasar hendaknya yang pertama yaitu mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan produsen dalam penawarannya di pasar baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Itulah materi-materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.